Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya masih berada di Omni Hospital, di ruang praktek saya, dan saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman terkait dengan apa yang mungkin kita bisa diskusikan bersama tentang bagaimana kita bisa mengurangi pengharapan kita terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena seringkali di dalam kehidupan kita, kita tuh sering punya keinginan yang banyak. Keinginan orang lain bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, tetapi kita pengen orang lain tuh lakukan. Nah, seringkali kondisi itu akan menimbulkan kekecewaan karena ternyata berharap kepada orang lain itu belum tentu mendapatkan hasil yang baik. Artinya belum tentu dia bisa melakukan apa yang kita harapkan. Nah, pada keadaan ini, pada kondisi itu sebenarnya banyak terjadi. Contohnya di dalam keluarga saja. Seorang bapak mengharapkan anaknya mau melakukan sesuatu. Seorang ibu mengharapkan putrinya mau melakukan sesuatu. Tetapi ternyata si anak ini tidak melakukan apa maunya si bapak. Waktu dulu saya masih sekolah kuliah kedokteran, itu banyak juga loh di antara teman-teman kedokteran saya itu yang sebenarnya mereka tuh tidak menginginkan menjadi seorang dokter, tapi mereka jadi dokter itu karena keinginan orang tuanya. Mengapa demikian? Karena ternyata orang tuanya dulu punya cita-cita jadi dokter, tetapi tidak dapat sekolah kedokteran karena masalah biaya atau masalah yang lainnya. Jadi seolah-olah itu anak ini dititipkan cita-cita ibunya. Dan itu ternyata banyak sekali masih terjadi sampai saat ini. Bukan hanya di dalam soal sekolah, tetapi juga dari cari jodoh, dari apa yang diharapkan di dalam kehidupan, dan banyak hal lainnya. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, selain daripada orang tua yang berharap kepada anaknya, kita juga seringkali berharap orang lain mau melakukan apa yang kita inginkan. Artinya seringkali kita menaruh harapan terlalu besar terhadap orang lain dan ternyata kita bisa kecewa. Karena bagaimanapun berharap dengan orang lain itu artinya kita mengharapkan orang lain itu melakukan apa yang kita mau, padahal kita tahu bahwa dia itu tidak sama dengan diri kita. Dan juga kita harus berpikir, kalau kita saja tidak mau melakukan hal itu, mengapa orang lain sampai mau melakukan hal tersebut? Kalau misalnya memang dia penuh dengan kemampuan di bidang itu, atau dia memang menginginkannya, maka itu suatu keberuntungan tentunya buat kita. Misalnya dia punya potensi menjadi seorang pemimpin, dan kita berharap seorang pemimpin yang baik tentunya seperti yang kita mau, dia begini, dia begitu, dia punya kriteria ini, dia punya kriteria itu. Dan ketika orang ini ada dan dia mampu melakukan hal tersebut, kita merasa terwakili. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan atau dia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, maka otomatis kita jadi tidak suka lagi. Bahkan kita merasa kecewa, bahkan kita merasa bisa benci dengan orang tersebut. Nah, hati-hati ketika kita merasakan hal-hal seperti ini, kita harus merefleksikan ke dalam diri kita, jangan-jangan sebenarnya kita itu hanya menaruh keinginan kita kepada orang lain dan sebenarnya kita ingin memaksakan orang lain itu melakukan apa yang kita inginkan. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar kita seringkali menaruh harapan terlalu besar kepada orang lain. Belum tentu itu bisa terjadi. Kalau memang bisa terjadi, sungguh beruntungnya kita. Tetapi sebenarnya yang kita bisa harapkan adalah buat diri kita sendiri melakukan hal yang kita inginkan. Karena kalau demikian maka semuanya adalah berhubungan atau berdasarkan tanggung jawab dan pilihan kita. Perbuatan kita yang melakukan, kemudian hasilnya juga yang kita dapatkan untuk kita sendiri. Kalau kita menitipkan keinginan kita kepada orang lain, tentunya orang lain itu juga akan berbuat sesuai dengan maunya, bukan berbuat sesuai maunya kita. Jadi kita tidak bisa kontrol. Sedangkan seperti pernah saya ungkapkan di beberapa video sebelumnya, bahwa
Kalau seorang manusia itu tidak terlalu banyak kontrol terhadap kehidupannya, dia seolah-olah kehilangan kontrol terhadap kehidupannya, maka kecemasannya akan jauh lebih tinggi daripada orang yang bisa mengontrol kehidupannya. Jadi, janganlah kita menaruh harapan kita ataupun kita ingin melakukan sesuatu tapi kita tidak mau dan kita berharap orang lain yang melakukannya. Nah, boleh saja kalau memang itu kita sadari bahwa kita tahu bahwa belum tentu dia bisa memberikan apa yang terbaik buat kita ataupun apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar berharap sampai kita membuat diri kita benar-benar penuh harapan sampai orang itu membuat kita kecewa, maka kita akan luar biasa kecewanya. Jadi kalau bisa, kalau kita masih bergantung kepada orang lain, hal-hal yang bergantung di luar daripada diri kita, maka kita jangan terlalu berharap terlalu banyak. Terimalah kalau memang itu terjadi demikian apa adanya. Terima apa adanya, belajar hidup sederhana, kontrol kehidupan kita sendiri sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like dan share video YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin ya di YouTube channel ini untuk mendapatkan setiap minggunya ada video-video terbaru yang saya buat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye.